Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Bapa kita, Bapa Yahweh, Yeshua, Hamasya Elohim. Kembali di sore hari ini, kita bertemu lagi dalam video saya kali ini. Saya ingin menyampaikan pesan yang diberikan oleh Bapa Yeshua, Hamasya Elohim kepada saya 1 minggu yang lalu. Namun sebelum itu, saudara-saudara, saya undang kita bersama untuk berdoa sebelum saya menyampaikan pesan yang diberikan oleh Bapak Yesus Masih Elohim. Mari kita berdoa. Haleluya, glory haleluya. Bapak Roh Kudus, mari pimpin kami. Engkau berkarya dari awal, pertengahan sampai akhir. Kesaksian ini, Bapa Roh Kudus, Yesus Masih Elohim, hamba minta biar Bapa Yesus Masih Elohim, Engkau sendiri berbicara Bapa melalui lidah biur mulut hambamu ini secara langsung kepada semua yang menonton video ini. Seperti Engkau berbicara kepada hambamu ini 1 minggu yang lalu Bapa. Mari berbicaralah kepada hamba. Saat ini hamba akan menyampaikan pesanmu. Hamba minta Bapak Yesua, biar Engkau sendiri dan kuasa Rohmu yang kudus yang berbicara melalui lidah mulut hambamu ini. Sehingga bukan hamba yang berbicara Bapa, tetapi Engkau Bapa Yesua Amasya Elohim dan kuasa Rohmu yang kudus yang berbicara melalui lidah mulut hambamu ini. Sehingga siapapun orang yang menonton video ini Bapa, mereka mendengarkan suara kebenaran. Mereka boleh sadar dan mereka boleh bertobat sungguh Bapa dan mencari jalan kebenaran, jalan keselamatan yang sesungguhnya, yaitu Engkau sendiri, Bapa Yesua Amasya Elohim. Di dalam tuntunan pimpinan Bapa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Bapa Yesus Masih Elohim. Saat ini saya akan menyampaikan pesan yang disampaikan langsung oleh Bapa Yesus Masih Elohim kepada saya. Tepatnya hari Sabtu yang lalu. Baik saudara-saudari, saya akan sampaikan pesan Bapa. Bapa berbicara kepada saya. Saat itu saya sedang doa di jam 12 siang. Kemudian Bapak berbicara. Bapak sampaikan kepada saya, agama setanik terbesar di seluruh dunia adalah agama Katolik. Agama setanik terbesar di seluruh dunia adalah agama Katolik. Bapak sampaikan, agama Katolik ini dia sudah menguasai seluruh dunia ini, baik itu dari segi ekonomi, dari segi bisnis, dari segi politik, dari segi kemasyarakatan, semuanya dia sudah menguasai. Kenapa Bapak sampaikan kalau gereja setanik terbesar di dunia adalah Katolik? Karena Bapak Yesus sampaikan sendiri kepada saya dan Bapak Yesus bawa saya dalam peperangan roh. Paus yang adalah pemimpin tertinggi dari gereja Katolik di seluruh dunia ini, dia adalah sesungguhnya adalah antek-antek daripada Lucifer sendiri. Dia yang memegang tongkat Illuminati daripada Lucifer. Dan dialah yang akan membangkitkan Carlos yang ada di peti kaca itu, pemuda itu. Dia yang akan dibangkitkan. Pemuda itulah yang akan menggenapi kebenaran firman kitab Wahyu tentang binatang yang keluar dari dalam bumi. Dialah Carlo yang ada di peti kaca. Seperti itu ya saudara-saudara. Dan Bapak Yesus Masih Elohim menyampaikan kepada saya bahwa gereja Katolik
dengan segala ibadah-ibadah, ritual-ritual itu yang mereka lakukan, itu bukan berasal daripada Bapa Yesua Masih Elohim, atau bukan berasal dari surga, tetapi itu berasal daripada tahta Lucifer sendiri. Karena ibadah-ibadah itu mereka bukan menyembah kepada Bapa Yesua Masih Elohim, tetapi segala ritual ibadah-ibadah mereka, Bapak Yesus sampaikan kepada saya, itu adalah ritual-ritual yang berasal daripada Lucifer sendiri, yang disampaikan, yang dinyatakan kepada Bapak Paus. Dan semua aturan gereja yang ada di agama Katolik, itu semua langsung berasal daripada Vatikan sendiri. Dan seluruh gereja Katolik yang ada di seluruh dunia ini mengikuti satu doktrin, dan doktrin itu berasal langsung dari Roma Vatikan, yang ditentukan, yang diatur dan dirancang oleh Paus dan kardinal-kardinalnya. Seperti itu, saudara-saudara. Sehingga Bapak menyampaikan kepada saya, kalau ritual-ritual yang ibadah-ibadah yang mereka sampaikan ibadah, itu Bapak Yesua Masih nyatakan kepada saya, itu bukanlah ibadah, tapi ritual yang dibuat, diciptakan oleh Lucifer sendiri, dan itu diturunkan kepada Paus. Dan Paus yang akan melakukan itu, menyebarkan itu kepada semua gereja-gereja Katolik yang ada di dunia ini. Dan bukan baru sekarang, sudah berabad-abad tahun lamanya Lucifer menguasai gereja Katolik. Itu yang disampaikan Bapa Yesua Masih Elohim kepada saya sendiri. Dan Bapa Yesua berkata, izinkan saya tertawa sedikit Bapak Ibu ya. Ikutan bro, ikutan. Ikutan, silakan. Bapak Ibu semua sabar ya, sabar. Ini tidak akan berpengaruh apapun pada iman Katolik, saudara-saudaraku. Ini omongan-omongan yang saya dengar waktu saya kecil juga, saya dengar begini. Oke, mungkin Pak Yosep dulu yang menanggapi lah ya. Saya berikan kepada Pak Yosep. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bung Gea berkah dalam, Bung. Ya, Bung Gea. Ya, saya juga bingung ya, ini kenapa ya mereka ganti generasi ke generasi berikutnya selalu aja begitu ya. Berarti para gembala-gembalanya juga mengajarkan mendoktrin seperti itu kali ya, Bung Gea. Menurut Bung Gea bagaimana? Itu namanya ya? Guru kencing berdiri ya. Apa? Pepatahnya apa itu Pak? Agak lupa. Guru kencing berlari. Berdiri, murid ya kan? Kencing berlari. Ah, ya betul. Begitu Pak biasanya. Iya. Lanjut Pak. Lama-lama gurunya yang dikencingin. Semakin pinter. Iya Bung ya. Terus kedua ya mereka lupa ya Bung ya. Kalau di gereja mereka juga ada salib ya. Baik itu dari kayu atau dari besi atau dari apa. Itu kan juga simbol-simbolnya ya. Begitu juga orang Katolik. Nah, terus ketiga kalau dilihat orang-orang yang umat-umat yang menyembah sesembahannya itu biasanya selalu berusaha memvisualisasikan sesembahannya, ya. Dari zaman purba itu. Seperti contohnya juga kalau di Alkitab lembu emas apa segala. Nah, kalau mereka berdoa, misalkan di rumah, di manapun berdoa, ya pasti dia ngebayangin itu ya, lembu emas itu ya. Nah, gitu juga orang-orang Kristen. Saya juga bingung sampai sekarang, apa yang mereka bayangin sewaktu mereka berdoa ya. Kalau mereka bilang Yesus yang kayak apa ya? Begitu. Harusnya mereka juga berterima kasih sama orang Katolik ya. Gereja-gereja apostolik ya. Karena
gereja apostolik memvisualisasikan Yesus, Bunda Maria yang pernah hidup, bukan yang tidak pernah hidup di dunia, yang pernah hidup di dunia gitu loh. Mestinya mereka paham ya itu ya. Jadi nggak selalu berpikiran patung begitu, Bung ya, menurut saya. Oke, baik Pak Yosef, terima kasih tanggapannya. Sama-sama. Ya, saya tanggapi juga. Iya. Bapak Ibu, ketika dia memulai dari tadi video kan dia berdoa. Anda lihat nggak doanya ngawur? Nggak jelas doanya. Ya, di dalam doanya tidak ada satupun teologi ataupun suatu ajaran yang runut. Jadi sehingga doanya itu lari-lari kemana-mana. Udah kayak baca mantra. Ya, masih mendingan baca mantra teratur. Ini ngawur, ngomong yang satunya ngomong ini, yang satu lagi ngomong ini dalam kalimat yang sama. Ini doa yang dimaksud bertele-tele itu seperti tadi Bapak Ibu. Dia berdoa itu. Jadi nyebut Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, entah siapa lagi lah, nanti mereka pakai bahasa apa lagi, ngomong apa lagi, saya kurang tahu. Pokoknya yang penting sakarepmu lah, pokoknya lo enak ngomong deh, terserah lo deh gitu ya. Itu ya. Nah, ini semakin ramai nih. Nih para tokoh-tokoh ini nih masuk nih sebentar ya. Nah, yang pertama dia bilang bahwa agama satanik terbesar di dunia adalah Katolik. Saya mau katakan kepada ibu yang cantik ini, Bu, sepertinya penyakit di dalam hati itu harus dibuang deh. Harus diberikan penyembuhan. Kalau ibaratnya di dalam arti tertentu harus ada pelepasan, ya. Jadi dalam hatinya itu sudah ada kebencian yang begitu dalam sehingga diutarakan keluar di mulut. Ya, jadi saya berharap ibu mengobati ya luka-luka yang ibu derita itu. Nanti itu bisa akan menjadi sumber penyakit yang lebih parah ibu. Mudah-mudahan ya tidak. Ibu mengatakan bahwa agama Katolik itu adalah agama satanik terbesar karena menguasai ekonomi, bisnis, politik, pendidikan, dan lain-lain. Bu, harusnya ibu itu jangan iri soal itu, Bu. Kalau ibu mengatakan, ya, kenapa bisa seperti tadi menguasai? Sebenarnya nggak ada urusan gereja Katolik di sana, Bu. Yang ada di sana adalah orang-orang Katolik, bukan gerejanya. Di sana ada orang-orang Katolik yang berusaha membangun peradaban manusia. Lah ibu membangun apa coba? Membangun hoaks, membangun berita bohong, bangun peradaban manusia dengan literasi yang benar. Itu orang Katolik, Bu. Jadi ibu misalnya iri kepada orang Katolik, banyak orang Katolik sukses di bidang ekonomi. Ya karena mereka tidak pusing untuk memikirkan menjelek-jelekan orang lain, Bu. Mereka fokus, mereka jadi pembisnis, menjadi ekonom, menjadi dosen. Gak pusing mikirin merendahkan orang lain, Bu. Makanya ibu tuh punya penyakit di hati ibu. Lalu Anda bahas soal ikut serta gereja menguasai politik. Yang ada di sana oknum orang-orang Katolik, Bu. Tujuan mereka baik, Bu. Membangun peradaban manusia yang bermartabat. Ya, kasihan sekali ibu. Di dalam hatinya ada penyakit yang sungguh akut. Sehingga ibu mengatakan bahwa ibu tuh hebat sekali ya, bisa peperangan roh ya. Ini nih kata-kata yang seperti ini nih kadang saya bingung nih, peperangan roh. Ini jangan-jangan ibu bukan manusia lagi, ya. Lalu dia mengatakan dalam peperangan roh dia melihat bahwa Paus itu ante-ante Lucifer, Illuminati. Ibu belajar dari mana? Kok ante-ante Lucifer itu menyerukan perdamaian gitu loh? Bukankah Yesus yang mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai sebab mereka disebut anak-anak Allah? Bagaimana ibu mengatakan dia ante-ante setan?
Sementara dia datang ke Timur Tengah mendamaikan orang yang berperang, menyerukan perdamaian di Ukraina, di Rusia. Di mana letak antek-antek iblis di situ? Kemudian di Timur Tengah terjadi peperangan saudara dengan munculnya terorisme, datang ke sana, akhirnya sekarang gereja bisa dibangun di wilayah Timur Tengah, termasuk mungkin kelompok Anda. Tapi Anda tidak tahu terima kasih. Ya. Ngatain antek-antek iblis. Iblis itu tidak membawa damai, Bu, seperti Anda. Ya. Tuhan mengajarkan kita bawa damai. Sampaikan berita kabar baik, bukan kabar buruk, bukan berita bohong. Ibu itu sebenarnya sedang bercerita tentang diri ibu sendiri. Ibu sendiri itulah antek-antek itu. Karena apa? Ibu tidak membawa damai. Yang membawa damai itu disebut Yesus sebagai anak-anak Allah. Jadi ibu itulah sebenarnya yang ibu ceritakan diri sendiri. Antek-anteknya. Lalu dikatakan lagi yang ketiga sebelum saya berikan pada tamu-tamu kita. Yang ketiga dia mengatakan, gereja Katolik dan ibadah-ibadahnya itu tidak berasal dari Tuhan. Berasal dari aturan manusia. Berasal dari aturan yang berasal dari Vatikan dan lain-lain. Saya tidak melihat dasar dari omongan ibu. Orang gila pun bisa mengatakan apa yang dikatakan oleh ibu. Makanya saya sebenarnya pengen ibu ini mengecek kesehatan ibu deh. Jangan-jangan ibu ini karena penyakit akut di dalam hati itu berpengaruh dengan otak. Akhirnya omongan ngawur kemana-mana. Ya, sebenarnya Bu, kalau kami orang-orang jahat, ibu ini sudah bisa dilaporkan sebagai penistaan agama loh. Ibu tidak ada dasar loh omongannya loh. Saya tidak lihat data dari apa yang ibu sampaikan. Ya, kalau data ilmiah ada, baru saya mengakui bahwa ibu hebat. Tapi ibu ngomong asal-asalan. Bu, semua ajaran gereja Katolik yang ada sampai saat ini itu berasal dari Yesus yang diwariskan kepada para rasul dan dari para rasul kepada kami sampai abad ini. Tidak ada itu ajaran buatan manusia. Ajaran buatan manusia itu ya ajarannya ibu. Ibu itu sebenarnya sedang bercerita tentang diri ibu sendiri sebenarnya. Ya. Jadi ibu coba ya, ibu itu sadar diri. Jangan-jangan ibu sedang bercerita diri sendiri dan kelompoknya. Saya melihat apa yang ibu ceritakan itu ibu cerita tentang diri ibu sendiri. Gereja ibu sendiri, kelompok sendiri. Itu. Oke. Baik, itu tanggapan saya Bapak Ibu mengenai kitab Wahyu tadi menuduh paus sebagai binatang yang keluar dari dalam laut itu sudah ada di channel ini, sudah pernah dibahas. Silakan dicari, silakan ditonton.